kalau kita lihat ini Pak Wali ya terlebih dahulu baru bertugas, baru dilantik, tapi sudah ada segudang persoalan yang harus diselesaikan. Pak Wali menyikapinya. Ya, melihat fenomena yang pada hari ini tentang kekerasan seksual terhadap anak, ini memang menjadi kekhawatiran juga bagi kami. Makanya kami dengan dinas terkait, Salam Mudan, termasuk Bu Fami Yeti atau panggilan akrab Teta, sebenarnya kami sudah dari dulu itu sudah melakukan progres yang khusus sebenarnya. Tapi memang hal ini menjadi tren lagi. Ini dikebetkan menurut hemat kami itu dari adanya penyalahgunaan HP atau gadget juga. Nah, di situ mungkin dengan penggunaan HP yang salah, jadi mungkin pemikiran orang ini menjadi idenya pun bertambah. Nah, mungkin nanti kami berupaya bagaimana di sekolah maupun di masjid nanti akan kami upayakan untuk melaksanakan sosialisasi bagaimana supaya kekerasan seksual terhadap anak ini bisa berkurang di Kota Pariaman. Artinya mudahnya mengakses sebuah tontonan di sebuah platform media sosial itu menjadi pemicu juga, Pak Wali. Salah satunya juga pemicu. Selain itu juga mungkin ada trauma waktu kecil, karena makanya kami Kota Pariaman fokus terhadap pendidikan dan kepada pasangan yang akan nikah nanti di BP4 itu kami upayakan bagaimana supaya mereka itu betul-betul memahami tata cara juga mendidik anak, karena pengaruh seksual ini juga pengaruh terhadap pendidikan anak di waktu kecil, pengasuhan anak. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini dengan maraknya kasus ini Wali Kota Pariaman dan Bupati Padang Pariaman terpilih sama-sama kompak ini. Insya Allah mudahan ya. Menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ke Pak Sekda saya ini. Nah, kalau Pak Sekda sendiri melihat persoalan ini, apa yang memicu persoalan ini hingga ini marak terjadi? Ya, mungkin saya sedikit menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pariaman tadi. Tetapi ini memang dalam beberapa kasus di Padang Pariaman, tahun 2024 kemarin ada sebanyak 47 kasus. Kemudian sebanyak 33-nya kasus pencabulan. Dan ini memang tidak terlepas daripada faktor-faktor eksternal yang mengancam terhadap anak-anak itu sendiri. Kalau kita mengartikan bahwa anak ini adalah masa depan bangsa, aset bangsa, maka ini harus kita rawat dan harus kita jaga. Tidak ada sedikit pun celah bagi orang lain yang bisa merenggut masa depan mereka. Maka kita sebagai pemerintah fungsinya adalah fungsi regulator. Kita melahirkan beberapa regulasi terkait dengan hal yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana anak-anak di Kabupaten Padang Pariaman itu yang jumlahnya boleh kita katakan 27% dari penduduk Padang Pariaman itu adalah anak-anak. Ini harus kita jaga. Kita melahirkan beberapa regulator terkait dengan itu. Regulasi. Ada Perda nomor 6 tahun 2017 tentang perdayaan perempuan dan anak. Kita tindak lanjuti juga dengan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2018. Kemudian juga Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2019. Ada juga Perda tentang yang mengatur terkait dengan pembatasan pelaksanaan organ tunggal. Ini salah satu fungsi yang kita lakukan di pemerintah, bagaimana ini menjadi regulasi dan acuan bagi masyarakat dan seluruh komponen masyarakat. Dan selanjutnya kita juga di Padang Pariaman itu kita sudah menerapkan dengan keputusan Bupati tentang penerapan sekolah layak anak, nagari ramah anak. Dan ini selalu kita lakukan evaluasi secara berkala setiap tahunnya. Dalam kondisi regulasi yang kita lahirkan seperti itu, ternyata memang tingkat kekerasan kepada anak dari tahun ke tahun trennya selalu naik, Pak. Terakhir itu ada di angka 47, naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya apa? Saya ingin melakukan semacam penguatan terhadap statement disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi. Ancaman terhadap anak-anak itu ada di genggaman mereka sekarang. Ada di genggaman mereka. Adanya gadget yang selalu menjadi mainan mereka.
yang boleh kita katakan perkembangan teknologi dan digitalisasi ini merupakan seperti memudahkan kita di dalam beraktivitas, ternyata juga memberikan ancaman bagi anak-anak dan generasi muda kita saat ini. Muncullah beberapa adanya perbuatan asusila yang terjadi di Padang Pariaman. Ayah tiri melakukan pemerkosaan terhadap anak, bahkan ada juga ayah temannya yang melakukan kekerasan terhadap temannya juga. Tentunya ini bagaimana kita akan menggerakkan, dan ini sudah kita lakukan pertemuan di tahun 2024. Kita lakukan musyawarah yang melibatkan Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat, nenek mama, alim ulama, berbicara terhadap ini. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada saat itu adalah bagaimana mengembalikan tatanan pada saat zaman dahulunya adalah tagak kampuang, paga kampuang. Tagak anak yang ada di negari tersebut adalah anak negari kita. Oh, ini anak si A, biarlah si A. Oh, ini kemanakan si B, biarlah si B nanti yang mengurusnya. Tetapi bagaimana kontrol sosial, ada semacam kepedulian secara bersama-sama kita gerakkan. Ini kita lakukan kontrol tersebut kepada seluruh anak-anak yang ada di negari kita masing-masing. Contoh, jika ada melihat anak berkeliaran di atas jam 10 malam, siapapun itu, walaupun itu tidak ada tali darahnya dengan kita, maka lakukanlah tegur, lakukanlah fungsi kontrol tersebut. Inilah yang akan kita coba gerakkan sampai ke nagari. Kita juga akan mendorong nagari juga menindaklanjuti turunan daripada Perda Trantibum tersebut, walaupun dalam pelaksanaan organ tunggal tidak ada hal-hal yang keributan yang berarti, tetapi setelah itu dampaknya yang terjadi. Habis nonton organ tunggal terjadi perkelahiran antar remaja, habis nonton organ tunggal ada juga terjadi perbuatan pelecehan terhadap anak-anak itu sendiri. Ini juga yang harus kita lakukan. Terakhir adalah di tahun 2024 kita membuat sekolah perempuan. Adanya edukasi yang harus kita lakukan kepada perempuan, baik itu ibu ataupun calon ibu ataupun calon istri, sehingga memiliki kemampuan kewajiban yang dilakukan oleh seorang perempuan itu dalam rangka menunaikan kewajibannya, apakah itu sebagai istri, apakah itu sebagai ibu dalam membina rumah tangganya. Oke. Perlunya penekanan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Selama ini melemahkah atau perlu ditingkatkan lagi ini, Pak Sekda? Ya, kita mungkin sama-sama melihat secara kasat mata. Dulu mungkin kalau saya masih kecil dulu, Pak, kalau berkeliaran di atas jam 10, saya dimarahi sama pemuda yang ada di sana, Pak. Disuruh pulang karena besok sekolah lah, disuruh pulang karena malam sekarang. Tetapi dalam faktanya sekarang, kita masih melihat di atas jam 10 itu anak-anak yang usia sekolah masih berkeliaran. Ini fakta yang kita lihat pada saat ini. Sehingga berdasarkan fakta, kita coba untuk merapatkan ini di dalam rapat yang kita lakukan dengan seluruh nenek mama, alim ulama, dan stakeholder terkait. Ini hampir sepakat kita mengatakan ini perlu kita tingkatkan lagi. Oke.